dalam khotbah berseri Hikmat Amsal melalui lensa Injil. Dan kemudian hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang menarik karena kita semua dihadapkan dengan pilihan setiap hari. Kita perlu membuat banyak sekali keputusan dalam kehidupan kita. Di dalam setiap aspek kehidupan kita, we need to make decision. Tetapi decision mana yang perlu kita pilih? Karena kita perlu, itulah sebabnya kita perlu kehendak Tuhan. Kita butuh tuntunan Tuhan. Dan bagaimana kedaulatan Allah itu berkoneksi dengan setiap decision kita. Jadi hari ini adalah sebuah topik yang sangat berguna untuk kita semua untuk melihat bagaimana kehidupan ini di dalam konteks kedaulatan Allah. Kita akan baca semuanya, nggak ada yang bergantian, kita akan baca sama-sama karena tidak terlalu banyak ayatnya, oke? Amsal 11 ayat 3 kita baca sama-sama. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Amsal 12, 5 dan 15. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Amsal 15 ayat 22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Amsal 16 ayat 1-4, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Amsal 16, 9, 25, 33. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kau tolong kami, biarlah Injil diberitakan, hamba-Mu semakin berkurang, Kristus semakin bertambah, dan setiap jemaat-Mu encountering Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah saudara, banyak kata-kata bijak yang mengatakan begini saudara. Pilihan kita menentukan jalan hidup kita. Kelihatannya benar, tetapi apakah benar? Itu adalah apa yang dikatakan firman Tuhan. Nah saudara, setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. Pilihan dalam pekerjaan, pilihan di dalam keluarga, pilihan di dalam keuangan, karir, hubungan. We have many choices. Masalahnya saat kita membuat keputusan, kita mau pilih yang mana? Itulah sebabnya kita butuh pimpinan Tuhan, kita butuh tuntunan Tuhan. The $1 million question that many people ask me as a pastor. Banyak orang yang nanya sama saya di dalam konseling-konseling, bahkan pembicaraan-pembicaraan kita. How do you know God's will? Bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan bagi kita? Bagaimana kita dituntun oleh Tuhan? Bagaimana kita mendapatkan tuntunan Tuhan dalam hidup ini? Kayaknya kan mudah ya kalau kita lihat bangsa Israel dulu dituntun oleh tiang awan, tiang api. Mereka berkemah 5 hari. Kemudian kalau tiang api berdiam 5 hari ya mereka berkemah 5 hari. Kalau mulai jalan lagi mereka langsung beresin kemahnya, kemudian mereka mulai jalan lagi. Kayaknya kita ingin tuntunan yang seperti itu. Tetapi bagaimana kita mengerti tuntunan Tuhan dalam hidup ini saat ini di perjanjian baru. Nah kita akan bicara 3 hal. Tuntunan yang Tuhan lakukan, the guidance that God does every day. Tuntunan yang Tuhan berikan, jadi yang dia lakukan dan yang dia berikan. Dan kemudian tuntunan Tuhan di dalam Injil. Are you ready? Ya saudara ya. Kita akan baca, kita akan simak sama-sama. Yang pertama adalah tuntunan yang Tuhan lakukan. Nah di poin yang pertama ada 2 subpoin. Yang pertama, Tuhan melakukan tuntunannya, gimana caranya? Nah ini agak sedikit filosofis. Tetapi saudara saya akan berusaha menjelaskannya dengan sesederhana mungkin. Tuhan menuntun secara paradoks. Tuhan menuntun secara paradoksikal. Apa maksudnya saya akan jelaskan kepada saudara. Nah di Amsal 21 ayat 5 dikatakan begini. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Nah kata tergesa-gesa di sini itu sebenarnya kurang tepat. Karena kata-kata yang sesungguhnya adalah impulsif. Jadi orang yang gak punya perencanaan,
orang yang gak pernah bikin plan, orang yang membuat keputusan tanpa dipikir dan memiliki kebijaksanaan dalam keputusannya, maka dia akan mengalami kekurangan. Artinya, rajin di sini juga orang yang rajin, bahasa aslinya itu berbicara tentang bijaksana, strategis. Orang yang memikirkan perencanaan. Jadi intinya begini, jika kita berinisiatif untuk berstrategi, merencanakan masa depan, bijaksana dan memikirkan dalam perencanaan kita, dalam keputusan-keputusan kita, maka hidup kita akan berjalan dengan baik. Kita akan memiliki hidup yang lebih tertata. Ini adalah kebenaran umum. Nah, artinya begini, Tuhan ingin kita melakukan perencanaan. Tuhan ingin kita bijaksana dalam pilihan-pilihan kita. Apakah pilihan kita ini penting? Penting. Tetapi, on the other side, ini ada ayat yang bilang begini. Amsal 16 ayat 33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Nah, membuang undi atau melempar koin adalah cara untuk melakukan banyak hal di zaman Ibrani kuno, Yahudi kuno. Apa maksudnya ayat ini? Maksudnya begini, setiap undian, setiap lemparan koin, setiap kayaknya kebetulan, untung-untungan, setiap detail yang terjadi, itu sebenarnya meskipun kelihatannya seperti undian dan kebetulan, tetapi itu semua direncanakan Tuhan. Bahkan hal-hal yang kecil sekalipun itu sudah diatur oleh Tuhan. Nah, saudara lihat ada dua paradoks. Yang satu, kita disuruh memilih, merencanakan, memiliki plan, bijaksana dalam pilihan kita. Karena pilihan kita ada konsekuensinya. Tetapi pada saat yang sama, dikatakan juga segala sesuatu di dalam dunia ini sudah direncanakan Tuhan, sudah ditetapkan Tuhan. Apapun hasilnya, Tuhan berdaulat, Tuhan memegang kendali. Jadi seakan-akan ada paradoks. Artinya paradoks itu maksudnya begini. Kelihatannya ini kok bertentangan ya. Ini gak masuk di nalar manusia karena akal manusia tidak bisa menalarkan ini. Kategori manusia tidak dapat menyatukan dua hal. Satunya katanya suruh berusaha. Satunya katanya pilihan kita penting. Saya mau tanya, apakah pilihan kita penting? Yes. Apakah kita mempunyai kehendak bebas dalam memilih? Yes. Apakah kita kalau memilih sesuatu terus ada konsekuensinya? Yes. Hidup kita ini dipengaruhi pilihan kita? Yes. Tetapi di sisi lain Alkitab juga berkata bahwa semua telah ditentukan Tuhan. Semua sudah direncanakan oleh Allah. Inilah yang namanya paradoksikal. Paradoksikal berbicara dalam Alkitab manusia memiliki kehendak bebas untuk membuat keputusan. Tetapi pada saat yang sama tidak ada hal yang ada di dalam hidup manusia yang ada di luar kendali kemutlakan rencana Allah. Apa yang kita lakukan itu pilihan kita. Tetapi apa yang terjadi mutlak sudah ditentukan oleh Allah. Ini yang Alkitab katakan. Nah, saya kasih beberapa contoh di ayat Alkitab lagi. Amsal 16 ayat 1. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Tetapi apa saudara? Jawaban lidah berasal dari pada Tuhan. Jadi kita ini bisa make plan. Should we make plan? Apakah kita harus membuat perencanaan? Ya. Apakah kita harus berstrategi? Ya. Tetapi pada akhirnya jawaban itu berasal dari Tuhan. Satu lagi. Ayo baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Rencana kita, pilihan kita, itu gak ada yang maksa. Tidak ada yang memeras atau mengancam kita. Kita memilihnya dengan bebas. Dan kita harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi dari keputusan kita. Tetapi apa yang terjadi sebagai akibat dari rencana itu? Apa yang sejarah catat? Menurut tadi ayat 1, menurut ayat ini. Dan menurut ayat yang 9, itu sepenuhnya dikendalikan dan ditetapkan sepenuhnya oleh Tuhan. Tidak ada yang terjadi yang tidak sesuai dengan rencananya. R.C. Sproul, seorang tokoh reform yang berbicara begini. There is not one piece of cosmic dust that is outside the scope of God's sovereign providence. Tidak ada satu debu sedikit pun yang ada di luar kendali
di luar jangkauan dari kedaulatan Allah dan rencana Allah. Meskipun kita semua bertindak dan membuat keputusan secara bebas, tapi pada saat yang sama segala sesuatu dalam hidup kita ini ditentukan mutlak oleh Tuhan. Nah, ini susah diterima, saudara. Susah dicerna oleh nalar. Gak heran dunia memiliki dua pandangan ekstrim. Nah, hari ini disinilah biasanya kan kita masuk ke dalam hal-hal yang filosofi ya. Nah, disinilah dunia itu memiliki dua pandangan yang berseberangan, yaitu dua pandangan ekstrim. Yang pertama adalah fatalisme. Oh, kata-katakan sama-sama. 1, 2, 3. Fatalisme. Yang satunya itu adalah libertarianisme. Ayo kita kata sama-sama lagi. Libertarianisme. Nah, ini saudara akan lihat. Nah, saudara kalau saudara pernah nonton film ini ya, Back to the Future. Back to the Future trilogi. Saudara masih ingat itu Michael J. Fox yang yang jadi bintang film ya saudara ya. Nah, di akhir film itu dibilang begini. Masa depan kita itu ada di tangan kita. Karena itu buatlah keputusan yang dapat membentuk masa depan yang cerah. Wah, gitu saudara ya. Nah, itu Itu libertarianisme. Nah, ini memang pandangan populer di budaya kita. Libertarianis ini. Masa depan kita mutlak ada di tangan kita. Ciptakan masa depan. Wah, sering dengar gitu ya, saudara. Masa depanmu ada di tanganmu. Bagus ya, bagus. Tetapi begini, kalau orang yang ekstrim ini, akhirnya apa? Mereka agresif. Mereka optimis. Bagus gak? Bagus. Tetapi, karena mereka berpikir bahwa masa depan mereka itu ada di tangan mereka. Apa yang terjadi? Mereka sering tidak pernah tenang. Kenapa? Waduh, gimana kalau aku pacaran sama orang yang salah terus aku nikahi dia? Nah, ya kan? Atau mungkin saudara udah nikah, terus saudara mikir, aku kok gak bahagia ya, jangan-jangan aku nikah sama orang yang salah. Nah, ya kan. Saudara mikir, kerjaanku gak membuat aku happy ya. Aduh, jangan-jangan aku salah milih kerjaan. Saudara udah sekolah, sudah masuk tahun ketiga kuliah. Aduh, kok aku gak suka ya sama majorku ya. Jangan-jangan ini adalah salah ini. Akhirnya apa? Ganti major, akhirnya apa? Jadi mahasiswa abadi. Gak selesai-selesai sekolahnya. Soalnya apa? Ganti jurusan terus. Ganti major all the time. Sehingga apa? Akibatnya tidak pernah tenang. Selalu khawatir. Kalau aku salah membuat keputusan. Nah, ini libertarianis. Akhirnya apa yang terjadi? Memang kita berpikir bahwa masa depan kita mutlak di tangan kita. Ciptakan masa depan. Lah kalau aku gagal berarti salahku dong. Menciptakan masa depan. Nah, saudara bisa melihat ya. Nah, ini bukan yang Alkitab ajarkan loh. Tetapi yang satunya juga fatal. Namanya fatalisme. Fatalisme. Makanya saya pernah ketemu nih sama orang. Pak, saya ini depresi. Kenapa? Soalnya ya dari kecil tuh saya tuh dibawa ke tukang ramal. Saya tuh dibuatkan buku primbon. Nah, saudara pernah ketemu sama orang? Atau mungkin saudara punya buku primbon yang udah dikasih tahu. Bahwa nanti kamu kalau nikah umur berapa, nanti kamu umur berapa akan sakit. Oh, nanti kamu akan kamu akan sukses di umur segini, tapi nanti kamu akan bangkrut. Oh, di umur segini, tapi kamu nanti akan kembali kaya lagi. Ini primbon, sudah diatur semuanya. Percuma saya kerja. Wah, dia bilang begini, ngapain saya kerja? Kenapa? Karena dia jadi fatalis. Semua sudah ditentukan. Untuk apa kita susah-susah? Ada orang yang percaya tentang doktrin Calvinisme, tetapi dia menjadi hyper Calvinisme. Allah, semua sudah ditentukan, gak usah susah-susah. Ngapain nginjil, ngapain gitu. Semua juga sudah ditentukan. Akhirnya mereka menjadi apa? Pasif. Menjadi sangat pesimis. Salah, percuma, susah-susah. Anyway, sudah ditentukan semua. Akibatnya jadi depresi, hidup di dalam keputusasaan. Nah, ini banyak orang jatuh ke dalam dua ekstrem ini. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan ini. Alkitab pemahamannya berbeda. Tuhan menghubungkan pilihan kita sampai batas tertentu. Ini kalau tadi dikatakan fatalis, libertarianis, saya nggak tulis di sini sih. Tetapi kalau saudara ingin tahu ini pahamnya apa? Kompatibilis. Ini kompatibilis. Pengen tahu? Coba ngomong ya sama-sama. 1, 2, 3. Kompatibilis. Maksudnya apa? Saudara punya kehendak bebas, tetapi kehendak bebas saudara itu terbatas.
Tidak bisa kita mempunyai kehendak bebas yang melampaui atau melawan kedaulatan Allah. Makanya kehendak bebas kita harus kompatibel sama kedaulatan Allah. Tuhan menghubungkan pilihan kita sampai batas tertentu dengan masa depan kita. Tetapi pada akhirnya Tuhan yang menentukan segala-galanya. Saya kasih contoh ya hidup saya. Tahun ini nih saya nyebut gak ya umurnya? Ya udahlah nyebut lah, nggak usah pusing. Tahun ini saya umur 47 saudara. Nah kalau saya ingat semua yang saya inginkan dan saya dambakan 25 tahun yang lalu. Istri seperti apa, hidup seperti apa. Saya bersyukur semua pilihan saya pada waktu saya masih umur 22. Itu tidak menentukan masa depan saya saat ini. Karena ada Tuhan yang menolong dan menuntun. Saya bersyukur bahwa, nah ini nih, saya sudah beristri ya sudah ya, jadi 21 tahun. Bahwa pilihan wanita yang saya sukai dan saya jadikan pacar waktu saya masih muda, itu tidak jadi istri saya. Wih, selamat gitu. Itu sudah ya. Itu kalau bukan karena tuntunan Tuhan, gak mungkin saya bersyukur. Tidak semua cita-cita yang saya inginkan pada waktu saya masih muda itu tidak semua terjadi. Dan kalau saya boleh jujur dan kalau saya mau akui di hadapan saudara semua, pilihan-pilihan saya waktu saya masih muda adalah pilihan-pilihan yang bodoh. Tapi puji Tuhan ada tangan Tuhan yang seringkali mengintervensi, menuntun. Apakah ada kalanya Tuhan membiarkan saya mengalami dan menanggung konsekuensi-konsekuensi itu? Ya, tentu saja. Tetapi justru melalui konsekuensi-konsekuensi itu, melalui kegagalan saya jadi sadar bahwa saya butuh Tuhan. Halo, saudara bisa melihat ini? Jadi kita memang bebas berkehendak dan harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi perbuatan kita. Tetapi, nah ini hikmahnya, kita juga bisa tenang. Karena Tuhan tetap memegang kendali. Yang setuju katakan amin. Ini tenang gitu ya. Saudara kalau saudara perhatikan ya, ada orang yang bilang begini, wah pastor, kalau ada orang bilang berdoa menurut saya gak perlulah. Loh kok bisa? Kan Tuhan berdaulat, dia memegang kendali atas segala sesuatu. Toh Tuhan sudah tahu semuanya. Ngapain kita berdoa-berdoa? Bikin capek aja gitu. Pernah saudara ketemu sama orang itu? Yang kayak gitu? Atau mungkin saudara seperti itu? Alah Tuhan udah berdaulat, ngapainlah kita berdoa? Justru pertanyaannya saya balik ya saudara. Mestinya, pernyataannya saya balik. Mestinya pertanyaannya adalah untuk apa kita berdoa kalau ternyata Tuhan tidak berdaulat dan tidak memegang kendali. Justru kalau kita tahu Tuhan berdaulat dan memegang kendali, kita bisa dengan suatu confident berdoa. Dengan iman dan pengharapan kita bisa berdoa kepadanya. Dan melakukan yang benar dan bekerja keras sesuai dengan firman-Nya. Karena kita tahu Tuhan itu memegang kendali. Amin saudara. Justru kita bisa tenang berdoa. Kenapa? Karena kita tahu pada saat kita berdoa, kita sedang bergantung kepada Tuhan yang berdaulat atas bumi ini. Jadi Tuhan menuntun dengan cara yang paradoksikal. 1B, Tuhan menuntun dengan cara yang tidak terselami. Gak terselami. Maksudnya apa ini? Amsal 16 ayat 4. Lihat ya. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Terus dia bilang apa? Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari-hari malapetaka. Wih, apa yang dikatakan? Jadi maksudnya begini, bukan hanya hal-hal yang baik, hal-hal yang kecil bagian dari rencana Tuhan. Tetapi bahkan hal-hal yang buruk pun adalah bagian dari rencana Tuhan. Bahkan perbuatan jahat adalah bagian yang diizinkan Tuhan dalam rencananya. Nah banyak orang berpikir begini, wah kalau nggak baca hati-hati ya, bisa bilang begini, kalau hal-hal buruk adalah bagian dari rencana Tuhan, apakah Tuhan pencipta kejahatan? Apakah Tuhan pencipta dosa? Nah, bukan. Dengarkan saya. Rencana manusia adalah milik manusia sendiri. Artinya, perbuatan jahat adalah milik orang yang berbuat jahat. Mereka bertanggung jawab atas perbuatan jahat mereka sendiri. Tuhan tidak memaksa siapapun untuk melakukan perbuatan jahat. Tetapi, di dalam perbuatan jahat mereka, Tuhan tetap memegang kendali. Tuhan bahkan mampu memutarbalikkan yang jahat, mengerjakan dan menenun bahkan hal-hal yang terburuk dalam kehidupan
menjadi kebaikan dan kemuliaan yang tertinggi pada akhirnya. Oh ya, masa bisa begitu? Saya kasih contoh. Kalau saudara lihat kitab Yusuf, kisah Yusuf di kitab Kejadian. Kisah Yusuf di kitab Kejadian. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf ini anaknya Yakub. Yakub punya 12 anak, 13 sama Dina ya, perempuan. Tapi Yusuf ini anaknya istri kesayangan dari Rahel. Sehingga Yusuf ini menerima favoritisme dari bapaknya. Dan memang Yusuf ini tanpa gimana-gimana kelihatannya anaknya ini mencekno. Sombong, belagu gitu ya. Plus dia dikasih mimpi sama Tuhan bahwa satu hari semua saudara-saudaranya itu akan menyembah dia. Jadi dia sudah dibenci saudaranya karena dia favorit. Dia dimanja. Terus dia sombong, belagu, punya mimpi kayak gitu, suka cerita-cerita. Jadi bikin saudara-saudaranya makin benci, makin sirik dan tidak senang dengan Yusuf. Akhirnya mereka semua berkomplotan untuk berkata kepada papanya bahwa Yusuf ini mati. Padahal Yusuf ini dimasukkan di dalam sumur dan dijual sebagai budak. Nah saudara lihat hidup Yusuf. Jadi budak ke Mesir. Masuk di bawah rumah tangga Potifar. Oh diberkati Tuhan, naik jadi kepala rumah tangga Potifar. Baru naik, sudah dituduh lagi oleh tante Potifar untuk memperkosa katanya. Difitnah, akhirnya masuk penjara lagi. Nah saudara coba bayangkan cerita Yusuf ini. Anda lihat bertahun-tahun, berkali-kali dia difitnah, dia kecewa. Dia mendapatkan banyak kemalangan dan kesialan. Bahkan mungkin dia berdoa kepada Tuhan dan seakan-akan Tuhan tidak menjawab. Sepertinya Tuhan tidak hadir. Tahun demi tahun segala sesuatu dalam hidup Yusuf hancur. Everything goes wrong. Mungkin dia berpikir mimpiku yang dulu itu apa ya maknanya? Apa yang terjadi? Masa depanku hancur. Ada kekecewaan, ada fitnahan, ada tangisan. Namun bertahun-tahun kemudian mulai menjadi jelas bahwa melalui semua hal buruk itu Yusuf ketemu dengan tukang minum raja. Yang akhirnya membawa Yusuf bertemu dengan Firaun. Akhirnya Yusuf menginterpretasikan mimpi Firaun. Akhirnya Yusuf diangkat untuk menjadi perdana menteri yang mengatur semua panen di Mesir. Yusuf jadi orang yang hebat. Dan bahkan ketemu lagi sama saudara-saudaranya. Dan keluarganya diampuni, disembuhkan, bahkan diselamatkan dari kelaparan. Bahkan sebagian besar dari dunia selamat. Karena kekayaan Mesir di bawah kepemimpinan Yusuf. Semua itu terjadi karena awalnya apa? Hal yang buruk yang terjadi di dalam hidup Yusuf. Makanya Yusuf sampai pernah ngomong begini sama saudara-saudaranya. Nah ini lihat. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Koma, baca sama-sama. Tetapi, 1, 2, 3. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk apa? Kebaikan. Jadi saudara lihat ya, artinya apa? Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak bekerja. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli seberapa parah keadaan kita. Seakan-akan Tuhan sedang diam, tetapi Tuhan tetap bekerja. Kita juga gak bisa menebak-nebak gimana rancangan Tuhan. Oh nanti terobosan pasti datang minggu depan. Oh nanti Tuhan akan sembuhkan 2 bulan lagi. Oh nanti kita akan menerima berkat yang luar biasa secara finansial. Rencana Tuhan tidak terselami, tidak bisa ditebak. Tetapi dia tetap bekerja. Banyak orang ingin tahu rencana Tuhan. Banyak orang ingin mendapatkan tuntunan Tuhan. Tetapi Alkitab selalu berkata, bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan lebih merupakan sesuatu yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita saat ini. Kalau ada orang yang tanya, tuntunan Tuhan itu di mana, pastor? Saya bilang tuntunan Tuhan itu ada di dalam hidupmu saat ini, saat ini. Kamu ini ada berada dalam tuntunan Tuhan. Kita sebenarnya sedang berdiri di dalam tuntunan Tuhan. Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tetap bekerja meskipun seakan-akan Tuhan tidak bekerja. Tetapi dia bekerja di belakang layar. Mungkin kita tidak merasakannya. Tetapi Tuhan tetap bekerja di dalam hidup kita. Nah apa yang menjadi tanggung jawab kita? Terus pilih untuk percaya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Terus pilih untuk melakukan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tetap tenang, tetap percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Percaya bahwa Tuhan tetap bekerja. Yang setuju katakan amin. Jadi memang tuntunan Tuhan itu enggak terselami.
Jadi yang pertama, tuntunan Tuhan itu paradoks, tuntunan Tuhan tidak terselami. Nah, kita masuk ke dalam poin yang kedua. Apa yang tuntunan Tuhan berikan? Nah, ada dua hal. Yang pertama adalah melalui kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Nah, kita baca sama-sama Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, waktu kita baca ini sepintas, kita akan berpikir begini, oh kita serahkan perbuatan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati perbuatan kita ini, maka rencana kita akan diberkati. Kan kelihatannya begitu ya saudara. Nah, beberapa komentator pakar Alkitab mengenai kitab Amsal mengatakan di dalam membaca Amsal kita harus perlu merenungkannya. Karena kita nggak bisa lihat face value, nggak cuma hanya lihat kayak gitu aja. Kita berpikir bahwa oh kalau kita punya rencana serahkan pada Tuhan maka rencana kita akan diberkati. That's wrong, bukan itu. Lantas apa yang dimaksudkan? Nah, kata-kata serahkan, ini serahkan, katakan sama-sama serahkan. Serahkan itu commit, artinya apa? Put or roll all your weight unto something. Nah, somethingnya itu apa? Tuhan. Maksudnya apa? Unconditionally trusting God. Kayak saudara hari ini duduk di kursi, saudara waktu datang kan nggak cek, ini kursinya bisa nahan berat tubuhku nggak ya? Dicoba-coba. Saudara langsung duduk aja. Nah itu, you commit, duduk. Karena saudara yakin percaya bahwa kursi ini bisa menahan berat badan saudara. Nah waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, secara radikal mempercayakan hidup kita kepada Tuhan tanpa syarat. Nah apa yang dikatakan ayat ini? Artinya begini. Semakin kita menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan, semakin kita percaya kepada Tuhan, semakin kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan semakin mengerti siapa Tuhan. Kita akan mengenal siapa Dia, sehingga akhirnya kita juga akan memiliki kebijaksanaan seperti Tuhan. Sehingga semua rencana-rencana yang kita buat akan sesuai dengan konteks dan kehendak Tuhan. Kalau itu sesuai dengan konteks dan kehendak Tuhan, maka rencanamu juga pasti akan diberkati Tuhan. Nah, mulai nangkep ya saudara. Jadi ini bukan berpikir bahwa, oh kalau kamu punya rencana, serahkan sama Tuhan, Tuhan berkatono loh ya rencanaku. Bukan gitu saudara. Tetapi kita disuruh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saya kasih tabelnya seperti ini. Semakin kita percaya kepada Tuhan, semakin kita mengenal siapa Tuhan. Semakin kita ingin mengetahui firman-Nya, semakin kita mengenali jalannya. Semakin kita mempercayakan hidup kepadanya, semakin kita mentaati firman-Nya. Semakin kita menjadi serupa dengannya. Gak heran orang yang kayak gini pasti rencananya akan diberkati Tuhan. Karena apa? Dia tidak akan membuat sesuatu atau keputusan yang bertentangan dengan rencana Tuhan. Dan yang lucu ya saudara, Tuhan itu Tuhan tidak menuntun seperti ayo belok kiri, belok kanan, enggak. Tetapi dia memberikan karakter-karakter orang yang percaya sama Tuhan itu seperti apa. Contohnya di ayat ini, Amsal 11 ayat 3. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Apa artinya? Kejujuran orang itu memimpin dia, memimpin kita. Kalau saudara orang jujur, kejujuranmu akan memimpin kamu. Kok aneh ya? Bukankah lebih mudah mengatakan bahwa Tuhan memimpin atau menuntun orang-orang jujur? Ya iya, memang itu maksudnya. Tetapi apa yang kita lihat di sini? Tuhan tidak pernah buat jalan pintas. Tuhan mengingatkan, kalau kamu semakin kenal aku, kamu semakin sadar bahwa hidup kita ini milik Tuhan, maka kamu gak jujur. Karena kamu tahu Tuhan itu melihat segala-galanya. Kalau kamu jujur, kamu punya integritas. Integritas itulah yang akan menuntun kamu. Dan itu adalah orang-orang yang dituntun Tuhan. Jadi begini, Tuhan memberikan petunjuk atau tuntunan melalui firman-Nya. Bagaimana menjadi seseorang yang mau dituntun. Jadi gampang kan. Orang itu kalau misalnya ngelihat tuh, oh ternyata Tuhan ingin membentuk saya menjadi orang yang bisa dituntun. Tuhan memberikan petunjuk bagaimana menjadi orang yang bisa guidable. Dia gak cuma hanya memberikan tuntunan, tetapi dia membentuk saudara menjadi orang yang bisa dituntun. Saya kasih contoh lagi, Amsal 12 ayat 5. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Maksudnya apa?
Rancangan orang benar adalah adil. Semakin kita sadar bahwa Tuhan adalah kebenaran kita, Tuhan yang paling benar itu mengasihi kita, ada di pihak kita, memiliki rencana yang indah bagi kita, maka kita akan membuat keputusan yang benar yang sesuai dengan firman-Nya. Kita nggak akan ambil jalan pintas. Kita nggak akan main serobot. Kita nggak akan menipu. Kita nggak akan curang. Kenapa? Karena kita mengenal Tuhan. Kita mengenal firman-Nya. Kita mempercayakan hidup kita di dalam tangan-Nya. Makanya saudara pasti akan membuat keputusan yang benar. Kenapa? Kamu percaya sama Tuhan. Kamu kenal sama Tuhan. Nah, pertanyaan yang terbesar kan begini. Sekarang siapa yang saudara percayai? Siapa yang saudara percayai? Apakah itu Tuhan? Ataukah dirimu sendiri? Apakah itu Tuhan? Ataukah itu uang? Saat kita mempercayai uang, maka kita akan membuat keputusan yang bodoh demi mempertahankan atau mendapatkan uang. Kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Kenapa? Karena kita percaya di uang. Kita akan berusaha menghalalkan segala cara untuk mempertahankan uang. Saya kasih contoh yang lain, kalau bukan uang. Oh, saya enggak uang, pastor. Oke, mungkin manusia. Saat kita menaruh iman kepercayaan kita kepada manusia, maka kita akan membuat keputusan yang bodoh demi mendapatkan apa? Pengakuan manusia, penerimaan manusia, pembuktian diri di hadapan manusia, mendapatkan status di hadapan manusia. Akhirnya apa? Saudara nggak akan bijaksana. Saudara nggak akan dituntun Tuhan, tetapi dituntun oleh berhalamu, dituntun oleh kecenderungan dosamu. Ini yang menjadi masalah. Saudara percaya sama siapa? Karena Tuhan menuntun melalui kepercayaan kita dan melalui firman-Nya. Saudara akan susah mengikuti firman Tuhan kalau saudara lebih percaya uang. Saudara akan lebih mengikuti uang. Saudara mengikuti mamon. Saudara akan susah untuk taat sama firman Tuhan kalau saudara lebih mementingkan apa yang orang pikirkan tentang kita. Apa yang orang ngomong tentang kita. Saudara akan susah mengikuti firman. Tetapi kalau saudara percaya Tuhan, saya yakin saudara akan dibentuk untuk menjadi seperti, serupa, dan semakin mengenal Tuhan. Nah, itu yang A. Kemudian yang B, melalui perjalanan hidup serta pertobatan kita. Jadi Tuhan menuntun itu melalui perjalanan hidup dan pertobatan kita. Saya kasih contoh di ayatnya di Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Maksudnya apa? Maksud dari ayat ini, kita ini akan susah untuk dengerin orang meskipun orang itu bijak. Karena kita berpikir, pikiranku pasti paling benar. Betul atau enggak? Mungkin saudara yang ada di sini, saudara duduk di sini. Pendeta iki opo sih? Ngerti aku, khotbah kok kayak gini. Nah, gitu kan saudara ya. Dia punya konsep sendiri. Bulat libertarianisme, fatalisme, aku Michaelisme. Wah, gitu kan. Karpe dewe gitu saudara. Kebanyakan orang tidak belajar tentang kehidupan, tentang dosa, tentang konsekuensi dosa, tentang kecenderungan dosanya. Hanya lewat khotbah atau cuma dikasih tahu. Dia harus ngalami nabrak tembok dulu. Dia harus ngalami gagal dulu. Makanya banyak orang muda itu ya, kalau jalan kok nggak bisa mati. Kalau muda, kenapa? Dia belum pernah ngerasain sakit, betul ya saudara ya? Dia belum pernah ngerasain injury, belum pernah patah tulang, belum pernah kayak misalnya sakit sampai nggak bisa jalan gitu. Nah ini sekarang saya udah umur 45 ke atas gitu ya. Nah itu sudah mulai, iya ya hidup kita ini sangat rentan ya, siti-siti kesleo. Bangun tidur kecepatan titik, kecetit gitu kan saudara ya. Ini udah umurnya ini semua warranty-nya udah selesai saudara. Ini enggak boleh, harus dijaga. Dengarkan saya, jarang sekali orang bertobat dari dosanya atau sadar akan kelemahannya hanya dikasih tahu dengan kata-kata. Salah satu cara Tuhan menunjukkan kepada kita untuk kita dapat melihat kecenderungan dosa kita adalah melalui penderitaan dan pengalaman hidup. Coba saya kembali kepada kisah Yusuf. Kisah Yusuf. Pernah nggak saudara tanya, Tuhan apa nggak ada sih cara yang lebih mudah untuk hidup Yusuf? Bisa nggak sih Tuhan kasih tahu, kasih mimpi kepada Yakub lah. Yakub, kamu itu loh ojo favoritisme. Nanti sakno anakmu Yusuf itu. Ini Tuhan ngomong kayak tacik-tacik Surabaya ngomongi gitu ya. Sakno loh dek itu. Dipi, ambek
ambek dulur-dulure. Makanya tak ojo favoritismean lah gitu ya kan saudara ya. Bisa gak sih Tuhan itu ngomong sama Yusuf, kamu tuh jangan sombong-sombong, tak kasih mimpi ini bukan untuk kamu pamer-pamer. Bisa gak sih? Bisa kan? Kenapa? Yusuf ini sudah bencekno, dikasih mimpi model kayak gitu, tambah bencekno, tambah belagu, bikin orang tambah sebel. Bisa gak sih Tuhan membuat saudara-saudaranya Yusuf tuh tidak sejahat itu? Menjual Yusuf jadi budak, bayangkan loh, jadi budak loh, kasihan gitu. Tapi coba kita lihat cerita Yusuf. Justru melalui penderitaan itu, Yusuf dibentuk oleh Tuhan. Melalui segala yang Yusuf lalui, Yusuf dituntun dan dipimpin oleh Tuhan untuk menjadi bijaksana. Jadi intinya begini, kita jarang sadar akan kecenderungan dosa kita hanya dengar khotbah, hanya dengan diberitahu. Seringkali kita perlu mengalami konsekuensinya untuk bertobat. Pada waktu kita mengalami konsekuensinya baru ngeh. Oh ini yang Pastor Mike waktu itu cerita ya gitu saudara. Tak omongi wesan padahal gitu saudara ya kan. Gitu kan sudah saya kasih tahu gitu. Tetapi kita gak bisa. Memang kita jarang sadar. Makanya khotbah-khotbah seperti ini apa? Menyiapkan saudara. Kenapa kecenderungan dosa kita itu seringkali perlu ditunjukkan. Ini adalah cara Tuhan menunjukkan betapa bodohnya kita. Betapa kita ini sangat butuh Tuhan. Kita ini membutuhkan Tuhan, tetapi kita nggak sadar kita butuh Tuhan. Sampai kita dihadapkan dengan masalah yang membuat kita sadar, manusia ini nggak bisa apa-apa ya. Exactly. Tapi kalau selama kita masih kelihatan, wah gue hebat, gue masih bisa. Ya, apa yang terjadi? Saudara akan sombong. Padahal saudara sadar, kalau saudara sadar, saudara ini sebenarnya sangat rentan. Saya pernah berbincang kepada beberapa businessman yang cinta Tuhan selama pandemi. Saya tanya sama mereka, gimana keadaan? Wih susah pastor, memang berat. Kita mengalami, nah terus gimana? Terus dia bilang gini, apalagi dengan teman-teman saingan-saingan bisnis kita. Yang suka main curang, yang suka ngemplang pajak gitu. Terus saya langsung tergoda kan. Lah gimana Bapak? Kan kalau Bapak melakukan itu dengan doktrin anugerah kan gak apa-apa. Kita tinggal minta ampun. Wah ini pertanyaan jebakan dari pendeta gitu saudara. Mengetes. Oh, tapi dia bilang gini. Ini membuat saya, enggak Pak. Karena di masa-masa yang lalu, saya sudah pernah kena konsekuensinya. Kelihatannya mungkin bisa cuan sedikit. Tetapi ada banyak hal yang akhirnya membuat saya itu kena batunya Pak. Karena saya kalau sudah sekali seperti itu, akhirnya itu akan keterusan dan akhirnya saya harus menutupi dosa dengan dosa. Sudah Pak, pokoknya saya jujur, pokoknya saya lurus saja. Dan kalau memang artinya ini sekarang ini lagi susah. Nah saya tanya, lo terus gimana kalau susah? Ya berarti yang perlu di-adjust bukan kejujuran saya. Yang perlu di-adjust gaya hidup saya perlu kurangi. Wah, bijak sana. Saya perlu sadar, mungkin Tuhan mengajar saya untuk hidup sederhana. Wah, nah ini saudara mulai ngerti. Kenapa di masa-masa lalu dia sudah sadar tentang kecenderungan dosa. Kenapa? Bukan diberitahu, karena mengalami konsekuensinya. Dan dia bertobat, dia mengevaluasi. Dia sadar bahwa dia tidak bisa hidup seperti itu. Amsal 27 ayat 1 juga mengkonfirmasi. Dia bilang gini, jangan memuji diri karena esok hari. Karena engkau gak tahu apa yang akan terjadi di hari itu. Kadang-kadang kita ini kan sok tahu banget. Kita loh gak bisa prediksi 10 menit ke depan apa yang akan terjadi. Tapi kita berpikir, wah aku bikin plan ini, aku bikin ekspansi ini. Kita selalu berpikir kita bisa. Kita hebat, semuanya aman-aman saja. Sampai kita kena jalan buntu. Sampai ternyata kita gak bisa. Sampai ternyata besok sakit kita. Ternyata besok gak aman. Padahal kita pikir esok hari aman-aman saja. Sampai kita gagal. Jadi intinya kita tidak bisa mengenal besarnya kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan hanya dengan diberitahu. Seringkali kita perlu mengalami kekelaman dunia. Gelapnya kehidupan. Untuk apa? Disadarkan bahwa ada Tuhan yang selalu setia menopang di setiap langkah hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bahwa Tuhan setia. Amin. Betapa besar kesetiaan Tuhan. Betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Justru itu nunjukin betapa terbatasnya kita. Betapa rentannya kita. Betapa lemahnya kita.
Kalau kita baca kitab Yakobus bilang gini kan, judulnya perikop ini ya. Jangan melupakan Tuhan dalam apa? Perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Ada loh saudara kata-kata Anu di Alkitab ya. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan cuan. Oh, ini enggak ada. Untung ya saudara. Dapat cuan gitu saudara ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Weh. Saudara, melalui konsekuensi dosa, melalui pergumulan yang kita hadapi, melalui kegagalan, melalui penderitaan, melalui konsekuensi dari keputusan kita yang bodoh, akhirnya kita belajar. Pada waktu kita bertobat, kita belajar. Itu adalah wujud kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Justru Tuhan ingin mendewasakan kita melalui apa? Masalah-masalah yang sudah alami saat ini. Itu adalah wujud karunia Tuhan. Amin saudara. Yang terakhir. Ini saudara. Tuntunan Tuhan di dalam Injil. Tadi di awal saya bilang. Seringkali ada orang yang bilang, Pak, enak ya di perjanjian lama itu loh ada nabi. Sekarang kalau menurut ajarannya Pak Michael kan kita gak boleh cari-cari nabi gitu kan. Suruh baca firman Tuhan. Kan enak. Pergi ke Nabi. Doakan. Wah, kamu akan. Wah kan gitu. Merinding. Wah sangar. Kamu akan aja udah merinding gitu ya. Wah, kamu akan mengalami 30-60 kali lipat. Amin. Yes. Gitu saudara. Enak loh bangsa Israel itu ya. Ada tiang awan, tiang api. Wah dia kemana aja. Kita ngikut gitu lah. Enak sih. Sebentar saudara. Saudara tahu nggak? Pimpinan Tuhan di perjanjian lama. Itu memang tiang awan dan tiang api. Tapi tahu nggak saudara? Bangsa Israel itu ya. Setiap kali dipimpin Tuhan. Mereka bilang apa? Waktu nggak ada air. Wah kita mau dibawa mati. Kenapa Musa kamu bawa kita ke padang gurun? Enakan di mana? Mesir. Wah, gak main iki, apa iki? Selalu bersungut-sungut. Selalu gak mau. Dikasih mana setiap hari. Mana, bosan mana. Padahal itu jatuh dari langit. Minta daging. Dikasih burung puyuh. Sampai kelelekan mati kabeh. Ini ceritanya begini. Saudara. Inilah bangsa Israel. Saudara, tiang awan dan tiang api itu luar biasa. Petunjuk Tuhan, hadirat Tuhan. Ada pilar, Shekinah, glory. Saudara tahu di mana bersemayamnya tiang awan dan tiang api? Di tabernakel Musa. Tabernakel Musa. Dan saudara tahu di ruang Maha Kudus itu ada lubangnya. Itu ada tiang awan dan tiang api. Bahwa hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan di ruang Maha Kudus itu memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel pergi kemana kemuliaan Tuhan memimpin bangsa Israel. Itu ceritanya seperti itu. Dan saudara tahu tiang awan dan tiang api itu sumbernya dari tabut perjanjian. Dan saudara tahu di tabut perjanjian itu ada yang namanya mercy seat, tutup pendamaian. Kenapa kok ada tutup pendamaian terus di situ ada malaikat yang begini menutup terus namanya tutup pendamaian. Kenapa? Itu tutup pendamaian. Itu teologinya adalah Tuhan kalau menatap itu dia ingat untuk tidak murka atas bangsa Israel yang suka bersungut-sungut, yang tidak percaya kepada tuntunan Tuhan. Selalu ingin balik ke Mesir. Selalu menentang Tuhan. Bahkan begitu ditinggal Musa langsung menyembah lembu emas. Tuhan ngelihat mercy seat itu waktu imam besar datang dan mempersembahkan korban. Dia tidak marah. Dia tidak melihat dosa terus dihancurkan bangsa itu. Makanya diingatkan dengan mercy seat, dengan upacara sacrifice, pengorbanan. Mengorbankan sesuatu dan berdarah untuk menutupi dosa. Itu loh model tuntunan Tuhan di perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru
Yohanes 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama dengan Allah. Kalau kita lompat di ayat yang ke-14, firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Kalau bahasa Indonesia, tinggal di dalam kita. Tetapi bahasa aslinya bertabernakel bersama dengan kita. Jadi dengarkan saya, di perjanjian baru itu tidak sama seperti di perjanjian lama. Di perjanjian lama itu hanya simbol-simbolnya. Tetapi di perjanjian baru, sang penuntun pribadi kedua dari Allah Tritunggal, sang penuntun yaitu Yesus Kristus tidak cuma hanya tinggal di surga, tetapi dia mengosongkan dirinya. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia menjadi manusia, dia menjadi hamba untuk menghampiri umatnya yang berdosa, yang memberontak terhadap tuntunannya. Kita semua orang-orang yang tidak suka tuntunan Tuhan, tetapi sang penuntun tidak marah, malah menghampiri kita yang berdosa. Kita nggak layak untuk mendapatkan tuntunannya. Kita mestinya nggak bisa untuk mendapatkan tuntunannya. Kita mestinya mendapatkan murka Allah. Siapa yang bayar? Siapa yang bayar murka Allah? Siapa yang menanggung murka Allah itu tadi? Yesus bayar semua. Di Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian apa saudara? Sesat, gak suka tuntunan Tuhan. We don't like God's guidance. Kita ini domba yang sesat. Seperti domba masing-masing kita mengambil apa? Jalannya sendiri. Itu patut dihukum. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya apa? Kejahatan kita sekalian. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan itu ditimpakan kepada Sang Gembala Agung. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan itu ditimpakan kepada Dia, Sang Penuntun. Dia dianiaya tetapi Dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Mestinya kita domba sesat itu yang mengalami itu. Tetapi instead, Dia yang harus mengalami itu. Sehingga waktu Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sang Bapa harus kehilangan anaknya. Supaya kita domba tersesat ini dapat dibawa kembali menjadi anak-anak Allah. Bapa mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mendapatkan kembali yang terhilang dan yang tersesat. Sehingga saudara dan saya bisa menjadi anak-anaknya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ini adalah Injil. Saudara. Kalau di perjanjian lama Tuhan menuntun melalui tiang awan atau api serta nabi-nabi. Di perjanjian baru Sang Penuntun menggenggam hidup kita. Sang Penuntun masuk dan tinggal di dalam hati kita. Waktu Dia berkata sudah selesai, tirai yang memisahkan ruang Maha Kudus yang hanya bisa dimasuki oleh imam besar itu sobek dari atas ke bawah. Ada akses dan Pentakosta terjadi. Apa yang terjadi? Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, itu sekarang tidak jauh. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Sang Penuntun itu tinggal di dalam kita. Sang Penuntun menggenggam hati saudara, menggenggam hidup saudara. Saudara dan saya ada aman di dalam tangan Sang Penuntun. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ayat 28, baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka apa saudara? Pasti. Pastinya yang keras. Mereka apa? Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wow, lihat. Tuhan menggenggam hidup kita.
Yesus sang juru selamat menggenggam hidup saudara, menopang saudara. Artinya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita selalu aman, kita selalu tenang karena Tuhan memegang hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, kita semua itu selalu mendambakan happy ending. Betul ya saudara? Kita semua senang happy ending. Kalau kita nonton film, kalau kita baca novel, semua plot film, kisah yang bagus, bahkan sejarah selalu mencatat. Ada momen di mana kisah itu sebelum muncul titik terang, selalu ada krisis yang besar, tidak ada jalan keluar, semua orang putus asa, semuanya gagal, tidak ada lagi exit. Bagaimana mereka keluar dari masalah ini? Biasanya mereka sudah hampir mati semua, tetapi tiba-tiba ada plot twist, muncullah jalan keluar, muncullah pahlawan, datanglah pertolongan, harapan yang patah dipulihkan, hope is restored, ada happy ending. Saudara tahu? Happy ending yang terbesar yang kita pernah miliki adalah Kristus. Kristus selalu menjadi happy ending kita. Selalu hadir dalam setiap momen dalam kehidupan kita. Pada saat saudara menangis, pada saat saudara mengalami kekelaman, tahukah saudara, kelihatannya dari luar saudara nggak happy, tetapi Kristus ada hadir di sana. Kalau kita menderita, kita bergumul, menurut pandang dunia, hidupmu nggak happy, well Kristus ada di sana. Kristus selalu menggenggam hidup kita. Penyertaannya selalu sempurna, pendampingannya selalu sempurna. Itulah yang menjadi happy ending kita. Kalaupun sampai kita nanti mati dan menurut pandangan dunia hidup kita tidak happy ending, tetapi di dalam Kristus mati adalah keuntungan. Karena waktu kita mati justru itu membuka pintu kepada kehidupan yang kekal. Itu pun juga menjadi happy ending bagi kita semua. Artinya setiap momen dalam hidup kita, kalau saudara ada Kristus, saudara punya happy ending. Kalau saudara ada Kristus, saudara bisa tenang. Karena sang penuntun itu menggenggam tangan saudara dan hidup saudara. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Selalu setiap akhir saya selalu memberikan implikasinya. Saudara mau implikasinya ya? Lihat, kalau saudara kenal ini dan tahu ini dan menghayati ini, aplikasikan dalam hidupmu. Jangan cuma jadikan ini teori, tetapi aplikasikan dalam hidupmu. Karena Injil, kita dapat berusaha dan bekerja giat. Namun tetap apa? Berserah. Kenapa? Kita tahu Tuhan berdaulat, Tuhan memegang kendali. Tetapi kita tetap gak malas, kita gak pasif. Kita tetap berinisiatif. Tetapi saat kita gagal, kita mampu belajar dan mengambil hikmah dari kegagalan kita. Karena apa? Injil. Karena kita tahu itu wujud anugerah. Tuhan ingin mengatakan sesuatu. Justru Tuhan ingin menunjukkan, hei, kamu gak mampu. Kamu perlu bergantung sama aku. Kita dapat membuat rencana dan berstrategi. Namun tetap tenang beriman karena Injil. Saat jalan kita mulus, bersyukur. Karena itu juga tuntunan Tuhan. Tetapi kalau kita salah jalan, kita bersyukur atas pembelajaran yang Tuhan izinkan. Karena itu pun juga tuntunannya. Amin saudara. Dan saat kita berhasil, kita bisa bersyukur. Dan menjadi apa? Pengelola yang baik atas keberhasilan kita. Amin saudara. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.